Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya konsep akhir dunia yang udah ada dari zaman dulu banget itu, kok kayaknya masih relevan aja sampai sekarang? Ternyata nih, ada sebuah logika yang menarik banget di baliknya. Katanya, untuk bisa beneran mulai hidup, kita justru harus tahu dulu gimana semuanya bakal berakhir. Yuk kita coba bedah pemikiran yang lumayan provokatif ini. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau hidup modern ini kita ibaratkan kayak sebuah game, aturan mainnya gimana sih? Apakah ini game yang punya garis finish yang jelas? Atau jangan-jangan, kita ini sebenarnya lagi terjebak dalam sebuah permainan yang sengaja dirancang supaya nggak pernah tamat? Nah, sumber materi kita ini ngasih analogi yang keren banget, video game. Coba inget deh, game zaman dulu itu kan punya alur cerita. Ada final boss yang harus dikalahin dan taruhannya tinggi banget. Kalau gagal, ya harus ulang dari awal. Ini secara nggak langsung ngelatih mental kita buat hadapin konsekuensi. Beda banget sama kebanyakan game sekarang kan, ada autosave, mode multiplayer yang nggak ada habisnya, dan taruhannya rendah. Semuanya dirancang supaya kita main terus tanpa ada akhir yang sesungguhnya. Nah, ini dia nih intinya. Analogi game tadi itu bukan cuma soal hiburan, tapi cerminan dari pergeseran budaya kita. Bisa jadi, kita ini lagi dibentuk jadi generasi yang nggak terbiasa sama konsep game over. Jadi masyarakat yang makin nggak nyaman sama ide tentang sebuah akhir, tentang konsekuensi final, dan tentang pertanggungjawaban mutlak. Terus, apa dong dampaknya di dunia nyata kalau kita hidup seolah-olah nggak ada konsekuensi akhir? Nah, sumber kita menyebut ini sebagai salah satu gejala dari era tanpa rasa malu. Sebagai contoh ya, sumber kita mengutip sebuah ramalan kuno yang kedengarannya, wow, ekstrim banget. Tapi yang menarik di sini itu bukan soal tindakan harfiahnya loh, tapi makna di baliknya. Poin utamanya itu bukan perbuatannya, tapi hilangnya rasa malu sama sekali. Jadi ketika sesuatu yang dulunya dianggap aib, sekarang malah jadi biasa aja atau bahkan dipamerin, nah itulah tanda pergeseran nilai yang sesungguhnya. Ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal kepedulian yang udah hilang. Dan ini manifestasinya ada di sekitar kita loh. Mulai dari pejabat yang ngaku nepotisme dengan santainya, sampai narasi, yang penting kan aku jujur, yang sering dijadiin tameng buat membenarkan perilaku yang salah. Rasa malu, yang harusnya jadi semacam rem sosial, sekarang malah sering dianggap sebagai kelemahan. Oke, kalau permainan tanpa akhir ini adalah masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, ini yang paradoks. Sumber kita bilang, jawabannya justru ada di konsep kuno tentang penghakiman terakhir. Loh, kok bisa kesadaran akan akhir malah jadi kunci? Filosofi intinya tuh sebenarnya simple, tapi dalam banget. Kamu nggak bisa benar-benar mulai lari kalau kamu nggak tahu garis finishnya di mana. Kesadaran akan adanya akhir itu ngasih kita kerangka, ngasih tujuan, dan yang paling penting, bikin setiap langkah yang kita ambil jadi punya arti. Jadi, kalau kita balik lagi ke analogi game di awal tadi, konsep hari kiamat itu berfungsi sebagai bos terakhir yang sesungguhnya. Kehadiran bos terakhir ini mengubah permainan kita dari yang tadinya endless mode jadi story mode, di mana setiap pilihan, sekecil apapun itu, punya bobot dan punya konsekuensi. Tapi, gimana cara kerjanya? Kok bisa gitu? Nah, sumber kita nawarin sebuah pembedaan filosofis yang tajam banget antara dua indera kita. Antara mendengar sebuah peringatan dan melihat sebuah bukti. Gini, telinga itu secara metaforis adalah indera untuk keyakinan. Fungsinya itu buat dengerin peringatan, ibaratnya kayak dengerin alarm kebakaran, dan kita mutusin buat keluar gedung sebelum kita ngeliat apinya. Kita bertindak berdasarkan kepercayaan pada peringatan itu. Nah sebaliknya, mata itu indera untuk bukti. Kalau kamu baru bertindak setelah melihat api melalap seisi ruangan, pilihan kamu udah nggak ada lagi. Waktu untuk percaya sama alarm tadi udah lewat. Yang tersisa, ya cuma penyesalan. Jadi singkatnya begini, telinga adalah untuk peringatan, mata adalah untuk penyesalan. Sebuah pengingat yang kuat banget kalau waktu untuk memilih itu terbatas. Nah, ini dia konsekuensi akhirnya. Ketika tanda-tanda besar itu udah terlihat oleh mata, bukan lagi cuma didengar oleh telinga, maka itu bukan lagi ujian keyakinan, tapi udah jadi penyajian fakta. Di titik itu, pintu kesempatan untuk memilih udah ditutup. Game over. Oke, mungkin ngomongin kiamat yang skalanya kosmik gitu rasanya abstrak dan jauh banget ya. Tapi gimana kalau bos terakhir itu sebenarnya jauh lebih personal dan lebih deket dari yang kita duga? Setiap dari kita, tanpa terkecuali, punya kiamat pribadi yang sudah pasti, yaitu kematian. Saat momen itu tiba, pintu kesempatan kita juga tertutup, sama persis kayak skenario besar tadi. Kematian adalah bos terakhir yang dijamin bakal kita hadapi semua. Terus, gimana dong cara kita hidup dengan kesadaran ini?
Nah, yang menarik, argumen terakhir ini bukan dari ranah iman, tapi justru dari logika murni. Sebuah kalkulasi untung rugi yang mirip sama taruhan Pascal yang terkenal itu. Logikanya begini, coba bayangin ada dua skenario. Kalau kamu hidup baik dan ternyata akhirat itu ada, wah kamu menang besar, untungnya tak terbatas. Kalaupun ternyata nggak ada, kamu nggak rugi apa-apa kan? Kamu tetap ngejalanin hidup yang baik dan damai. Sekarang lihat sisi sebaliknya. Kalau kamu hidup buruk dan ternyata akhirat itu ada, waduh, kerugianmu tak terhingga. Kalaupun akhirat nggak ada, keuntungan yang kamu dapat juga sebenarnya semu. Jadi dari sudut pandang manajemen risiko aja, pilihan paling logis ya bertaruh pada kebaikan. Risikonya nol, potensi untungnya tak terbatas. Jadi kesimpulannya begini, hidup kita, permainan kita, itu pasti ada akhirnya. Entah itu dalam skala besar alam semesta atau skala kecil pribadi kita. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apakah permainan ini akan berakhir, tapi bagaimana kita memainkannya selagi masih ada waktu. Jadi, permainanmu akan berakhir. Apa kamu siap?